Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan bersukacita hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita, juga peluang sehingga kita boleh hadir kembali dalam ruangan ini bersama-sama. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu siapkan hati dan persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah hari ini kita memperoleh lawatan Tuhan sehingga kita pulang dengan sukacita. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan dapat melawat kita hari ini. Dia memberikan kekuatan baru melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Baik, mari kita siapkan pujian. Katakan waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan diri. Saya baik katakan, bila kau inginkan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan diri. Berkenanlah kiranya letakkan yang haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktu, buat kami memaafkan dosa dan tetap ada di padamu. Ku tetap percaya.
Allah Yakub, Allah yang telah berinkarnasi di dalam manusia Kristus Yesus untuk menggapai kami manusia yang berdosa. Dan terima kasih bahwa karena pekerjaan Roh Kudus-Mu kami meresponi kasih-Mu melalui iman kami kepada-Mu. Kami yang tadinya bukan siapa-siapa, kami yang layak untuk dihukum karena itu pantas bagi kami, atau Kau telah mengambil alih hukuman kami, menggantikan kami, dan Engkau membebaskan kami dari kutuk dosa. Hari ini kami selaku umat ketebusan-Mu kembali datang kepada-Mu Bapa untuk menghaturkan sembah bakti kami melalui ibadah hari ini. Karena itu terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, terimalah persembahan kami hari ini. Biarlah Tuhan bertakhta di atas semuanya itu. Mengurapan bagi semua kami yang melayani, mengurapan bagi semua jemaat-Mu, sehingga ibadah hari ini sungguh menjadi ibadah yang harum, yang menyukakan hati. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Shalom. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan buka kita. Udah nggak kerasa ya, udah Desember, udah mau 2023. Kita percaya kita masih di sini itu semua karena Tuhan kan, amin. Bersyukur karena Tuhan sayang sama kita. Kita lanjut ibadah kita. Kita akan satu pujian dari Pulau dan Gunung.
bulan Desember ya, udah mau ganti tahun ini kita. Mungkin ada yang mau bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Nggak usah setahun deh, seminggu ini aja mungkin ada yang mau bercerita. Jika kalau belum ada, kita akan matikan dari kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya akan panggil Yonatan. Sebelumnya saya akan membacakan ayat persembahan yang berada dalam Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pribadi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diturunkan kepadamu. Mari kita berdoa dulu. Tuhan yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas setiap kami Bapak dari pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sangat baik buat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih melayani kami Tuhan, harus datang pada pagi hari ini. Dan memuji dan memuliakan Tuhan. Kami ingin berikan persembahan, memberikan berkat untuk menyatukan supaya Engkau yang memberi Tuhan di sini akan berguna dan menjadi dalam pekerjaan yang Bapak dan kami saya. Terima kasih Tuhan dan mohon kami bersyukur dan dia kami. Sebelumnya ini di depan ada kotak persembahan untuk Natal. Dimohon untuk para jemaat memberikan semaksimal mungkin jika berkenan ya, karena hari ini sudah hari terakhir untuk sumbangan Natal. Kita akan ujian kita dalam NKI nomor 234, hitung.
Inilah pernyataan penyerahan kami kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa rencana, keputusan dan tindakan-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami. Mampukan kami untuk berserah di dalamnya, karena kami capek dengan hidup ini. Kami lelah, dan dia kami mengikuti aliran kemana Engkau membawakan. Walaupun sesaat mungkin berat, tapi kami tahu bahwa itu yang terbaik bagi setiap kami. Karena itu mampukan kami untuk mengikuti apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Terima kasih untuk hari ini bersama-sama kami dapat mengekspresikan sukacita dan syukur kami. Terima kasih kami kepada-Mu karena Engkau baik dalam setiap pengalaman hidup kami. Tidak ada satu bagian pun dalam hidup kami tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu kami bangga memiliki-Mu. Dan terimalah semua ungkapan bibir kami yang memuliakan Engkau melalui lagu-lagu yang telah kami kumandangkan pada hari ini. Dan biarlah itu menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Ini tiba saatnya kami bersama-sama akan belajar firman. Karena itu kami mohon Tuhan bicara kepada setiap kami. Tegur kami. Lawan kami, pulihkan kami, obati kami. Dan biarlah melalui firman hari ini semangat dan gairah kami dalam kehidupan rohani kami dibangkitkan kembali. Dan kami bernyala-nyala dalam mengikut Tuhan dan melayani hamba-Mu yang Tuhan telah asingkan untuk berbicara pada hari ini. Mari pakai dia, urapi dia, sehingga hamba layak untuk menjadi alat dalam tangan. Terima kasih Tuhan bicara kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Bersyukur kita telah berada di bulan terakhir di tahun 2022 ini. Dan hari ini kita telah masuki minggu pertama. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu baik di tengah-tengah segala tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami. Dan bukti kebaikan Tuhan itu adalah hari ini kita bisa bertemu kembali. Amin. Ya. Tema-tema firman Tuhan dalam bulan Desember ini adalah berkisar pada Natal, ya. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Kita akan baca kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Ya. Kali ini saya akan membacakan dan Bapak Ibu mengikuti pada screen depan atau Alkitab masing-masing. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan, kelahiran Raja Damai.
Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jerahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Gideon. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saya akan ulangi ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tema kita adalah tema yang diturunkan oleh Sinode Gereja Kemajuan Indonesia, yaitu datanglah ya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, ya inilah tema ya di seputar perenungan, pembicaraan khotbah di bulan Desember ini, berbicara tentang kelahiran Raja damai. Karena itu sekali lagi tema kita, datanglah ya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh kondisi kerajaan Yehuda, ya, yang disebut dengan kelam, suram, dan tanpa harapan. Itu dinyatakan di dalam ayat yang pertama, ya, dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan, kemudian mereka yang diam di negeri kekelaman. Nah, sebenarnya ada apa dengan negeri Yehuda? Negeri Yehuda ini memperoleh ancaman bahaya di mana mereka akan diserang dan pada akhirnya mereka akan ditawan. Dan kita tahu sejarah dalam Alkitab bahwa mereka akan ditawan di negeri Babel. Mengapa mereka ditawan di negeri Babel? Karena mereka berpaling dari Allah kepada berhala, mencari bantuan militer dari bangsa-bangsa kafir, dan bukan mencari Allah. Inilah sikap mereka pada waktu itu. Karena itu saya memperingatkan mereka agar mereka bertobat. Namun mereka tetap menolak. Mereka tidak memberi telinga, mereka tidak memberi perhatian, mereka tidak memberi hati kepada firman Allah. Karena itu saya memperingatkan mereka bahwa mereka nantinya akan mengalami sebuah pengalaman yang pahit. Mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tentunya bahwa ketika mereka mendengar berita ini, ya, sebagian mereka mulai ketakutan, mereka mulai cemas, karena peristiwa itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu dan Saudara, yang namanya dosa, yang namanya kejahatan, cepat atau lambat pasti ada akibatnya. Ada ungkapan secara umum oleh dunia ini, mereka berkata hukum karma, ya, itu istilah dunia. Tapi kita Alkitab katakan hukum tabur tuai. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap kejahatan. Tuhan membenci dosa, dan pasti Tuhan akan memberikan ganjaran. Tapi bagi anak-anak Tuhan itu bukanlah sebuah hukuman, walaupun yang bagi kita manusia berat.
Tapi itu Allah merupakan bentuk teguran daripada Allah, supaya kita sadar, supaya kita berbalik dari kejahatan. Itu yang kita pelajari dalam bulan yang kemarin, tentang seorang anak yang keluar dari rumah bapaknya, menghambur-hamburkan hartanya, berfoya-foya, melakukan seluruh kejahatan. Dan pada akhirnya ia memperoleh sebuah situasi yang buruk. Ya, hukumannya Allah, dia diberi kesempatan untuk melarat. Itulah sebabnya dosa tetap dosa. Dosa selalu ada akibatnya. Dan kadang-kadang dosa itu tidak hanya berakibat pada diri sendiri orang yang berdosa. Orang di seputar kita pun juga pasti akan mengalaminya. Karena itu Tuhan mau kalau kita berada dalam keadaan seperti itu, kalau manusia berada dalam keadaan seperti itu, kalau siapapun berada dalam keadaan seperti itu, cepat sadar dan bertobat, maka Tuhan akan memberikan pemulihan. Dan inilah janji Allah kepada bangsa Yehuda, ya, bahwa tidak selamanya mereka akan berada di dalam pembuangan, berada dalam kekelaman. Bapak Ibu, ya, waktunya tidak 1-2 tahun hukuman itu, puluhan tahun. Dan pada akhirnya, karena kasih Tuhan, bukan karena kebaikan mereka, karena kasih Tuhan, maka mereka dipulihkan. Ini juga yang harus kita pahami. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kasih seorang bapa, yang walaupun anaknya telah melakukan kejahatan, memboroskan hartanya, meninggalkannya, menyakiti hatinya, namanya hati seorang bapa, pasti ia akan terima kembali. Namun, yaitu dengan kesungguhan hati, kita kembali kepadanya dan bertobat. Bapak kita yang di surga baik, bukan? Amin. Ya. Karena itu, karena kasihnya Allah mengingatkan perjanjiannya dengan Abraham, menjanjikan pemulihan yang bersifat kekal melalui lahirnya Mesias yang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Semua gelar ini, walaupun ini ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, ini merujuk kepada Kristus. Dan penyelamatan Kristus bersifat kekal, melampaui batas-batas sejarah, ya, bersifat di belakang sekarang, bahkan yang akan datang. Itulah sebabnya kita bangga dan bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan kalaupun kita beriman kepadanya, semuanya karena anugerah Tuhan. Paulus berkata dalam 1 Korintus, siapa yang membuat orang mengakui kepada Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, selain daripada Roh Kudus? Kita mengaku Yesus, mengenal Yesus, bukan karena akal kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena Ia telah memilih kita, Ia memanggil kita, Ia menebus kita, dan Ia menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah gambaran dari kapasitas dan kualitas Allah di dalam Kristus. Jadi kita tidak melihat Allah, tapi ketika kita melihat Kristus, berarti kita sudah melihat Allah. Karena itu Yesus pernah berkata dalam Yohanes, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Walaupun dunia tidak percaya itu. Karena itu Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang tidak kelihatan dan yang tidak kelihatan. Inilah keutamaan Kristus di antara semuanya, di surga dan di bumi. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa artinya bagi bangsa Israel, bagi Yehuda, bagi dunia, dan bagi kita tentang kelahiran Kristus, tentang Mesias? Bahwa Kristus sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Melalui kesempatan ini dan minggu-minggu depan, kita akan belajar tentang beberapa gelar yang disandangkan kepada Kristus. Hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu penasihat ajaib. Apa yang dimaksudkan dengan penasihat ajaib? Lalu apa maksudnya bahwa Yesus itu adalah penasihat ajaib? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, predikat
sebagai penasihat ajaib hanya dapat dikenakan kepada Allah sebagai sumber kebenaran dan sumber segala kebaikan yang dapat membawa manusia kepada kebenaran dan kebaikan, alias keselamatan. Di luar Allah semuanya adalah hoax. Di luar Allah semuanya adalah bohong yang akan membawa manusia kepada kesesatan dan kebinasaan. Dalam konteks ketika bangsa Israel, Yehuda, dalam menjalani kehidupan, dalam menjalankan roda pemerintahan raja-raja, di dalam kepemimpinan politik mereka selalu meminta nasihat kepada orang-orang yang mereka anggap itu berkompeten untuk memberikan nasihat yang baik. Ternyata tidak. Bahkan mereka juga mengikuti perasaan dan pikiran mereka, ya, sehingga mereka tambah tersesat. Dan dalam kondisi seperti ini, Yesaya datang kepada mereka untuk mengingatkan mereka, kembalilah kepada Allah, karena hanya Allah yang dapat membawa kalian kepada kebenaran dan kebaikan serta pemulihan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada satu kondisi yang dijelaskan oleh Mazmur pasal 1. Coba tampilkan kepada kita Mazmur pasal 1. Nah, inilah kadang-kadang kondisi orang yang percaya, umat Allah, kadang-kadang menempatkan diri dalam lingkungan atau keadaan yang seperti ini. Ya, Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 keadaan yang buruk di mana orang Kristen yang seharusnya tidak boleh lagi ada di sini, tetapi kadang-kadang karena situasi dunia, pergaulan dunia, maka orang-orang Kristen menempatkan diri pada lingkungan ini. Yang pertama, orang fasik. Ya. Mereka mengikuti nasihat orang fasik. Ya. Orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran. Orang fasik adalah orang yang tahu Tuhan secara akal, tetapi mereka tidak mau mentaati Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Itulah orang fasik. Kemudian berdiri di jalan orang berdosa. Ya, orang Kristen senang mainnya di tempat abu-abu. Ya, yaitu jalan orang berdosa. Ya. Lalu yang ketiga, kumpulan pencemooh. Beberapa minggu bulan ini ya, heboh tentang seorang yang biasa jadi host, lalu kemudian menanyakan tentang keimanan atau kehidupan rohani baik di lingkungan Kristen maupun non Kristen. DM namanya, ya. Ya, DM. Lalu kemudian dulu entah 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu ada seorang penceramah AS, ya, atau mereka sebut UAS, ya, yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Nah, beberapa waktu terakhir ini itu diaminkan, dibenarkan oleh DM itu. Dia bilang saya sepakat, ya. Ya memang pada beberapa waktu tahun lalu itu ketika AS itu menyampaikan itu banyak diserang, ya, diserang kiri kanan, baik dari dalam kelompok mereka sendiri maupun dia khususnya di lingkungan Kristen, ya. Lalu dia mencoba untuk mengklarifikasi dengan berbagai macam dalil, ya. Dan terakhir beberapa waktu terakhir DM ini justru menimbulkan kehebohan, ya. Memang argumentasi yang disampaikan di sana bahwa ya ketika mereka bertemu ada terjadi ya suasana damai, suasana keindahan. Itu yang dia katakan, bukankah hal yang seperti ini yang dikehendaki oleh Tuhan? Ya mungkin damai yang lain oke, tapi ini telah menimbulkan kebingungan, kehebohan, ya. Walaupun itu memang ya di dunia maya.
Tapi paling tidak ialah bahwa ketika oknum yang bersangkutan memberikan klarifikasi tentang pernyataannya, bagaimana dia sungguh menikmati ocehan-ocehan pelecehan terhadap salib Kristus, ya, walaupun itu sebagai simbol, tetapi sebenarnya dia menyerang inti daripada doktrin kekristenan itu sendiri. Sebab kalau tanpa salib, iman Kristen tidak ada artinya, ya. Iman Kristen dibangun atas kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Jadi ini adalah merupakan sebuah rangkaian mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Karena memang Kristus lahir di dunia ini untuk mati. Tidak bisa tidak. Mengapa? Karena dengan kematiannya ia menjadi korban tebusan bagi nyawa setiap kita. Tanpa penebusan maka tidak ada pengampunan. Inilah inti kekristenan. Itulah sebabnya pada waktu, walaupun istilahnya dia menggunakan bahasa, narasi, kalimat-kalimat yang menyenangkan, tetapi ketika dia menyampaikan itu saja, dia sungguh menikmati, ya, hinaan yang dia sampaikan. Nah itulah sebabnya, ya. Nah orang ini dia DM ini dia, saya rasa bahwa dia cocok, dia masuk di dalam duduk dengan kumpulan pencemooh. Ya. Ajaran kekristenan dicemooh. Ya. Ya, dan banyak kita orang Kristen suka mengikuti nasihat orang fasik. Raja-raja Yehuda, raja-raja Israel mengikuti nasihat orang fasik, mengikuti hawa nafsu manusia, mengikuti pikiran manusia. Dan bukankah ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita mengambil kebijakan-kebijakan sendiri, mengambil keputusan-keputusan sendiri, tanpa bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Kebenaran tidak lagi menjadi hal yang paling utama dalam hal kita mengambil pertimbangan dan keputusan. Tetapi yang paling utama bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap adalah apa yang enak buat saya, apa yang membuat saya nyaman, apa yang membuat saya terselamatkan dari situasi ini. Berbohong pun juga, menipu pun juga boleh dilakukan. Yang penting saya selamat, nama baik saya terselamatkan. Ini adalah sesuatu hal yang keliru. Memang ini adalah tabiat manusia. Ketika dia salah, dia tidak berkata, Tuhan ampuni saya sudah mengaku salah. Adam ketika dia dikunjungi oleh Tuhan di Taman Eden, dia bersembunyi. Dan ketika Tuhan mengungkapkan tentang aibnya, bahwa dia telah berdosa, dia telah memberontak, dia telah memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, yang dia tuding adalah istrinya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberinya kepadaku sehingga aku makan. Lalu kami jatuh dalam dosa. Tidak ada pengakuan, tidak ada introspeksi bahwa dia sudah bersalah. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Kristus adalah penasihat ajaib. Predikat sebagai penasihat ajaib hanya dapat dikenakan kepada Allah sebagai sumber kebenaran dan sumber kebaikan yang dapat membawa manusia kepada kebenaran dan kebaikan. Di luar Allah, semuanya Allah hoax, semuanya Allah bohong yang akan membawa manusia kepada kesesatan dan kebinasaan. Itulah sebabnya di dalam situasi dan kondisi sulit apapun, jangan pernah minta nasihat kepada orang fasik. Amin. Ya. Jangan pernah berdiri di jalan orang berdosa. Jalan orang berdosa ini dia mencari bagaimana dia supaya dia aman. Ya, makanya jalan yang salah pun juga dia tempuh. Tetapi sekali lagi, sepintar-pintarnya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ya, sepintar-pintarnya menyembunyikan bau busuk, pasti akan tercium juga. Lebih baik ketika dari awal, sebelum situasinya semakin liar, akui dan selesaikan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin. Ya. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Lalu kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan dicemooh-cemooh. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Karena itu kita harus menempatkan Kristus sebagai penasihat ajaib dalam hidup kita.
Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa sebagai sumber kebenaran selain daripada aku. Karena itu, dialah penasihat ajaib. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita memberikan telinga, kita memberikan perhatian kepada kondisi dunia ini, kita akan dibingungkan dengan segala macam. Nah, kita ini menjelang tahun politik, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kelompok politik sana, kelompok politik sini, banyak komentar, kita akan bingung. Ini siapa yang benar sebenarnya? Ya, karena itu sekali lagi, duduk diam tenang merenungkan firman Allah. Karena firman Allah ini disinilah inti daripada isi hati Allah di dalam memberikan petuah, nasihat kepada kita dalam kapasitasnya sebagai penasihat ajaib untuk dapat membawa kita kepada jalan yang benar yang akan menolong dan menyelamatkan kita, baik di kehidupan kekinian maupun di kehidupan kekekalan. Karena itu sekali lagi, firman Allah tidak melarang kita untuk bergaul dengan siapapun, tetapi kita harus berhati-hati, ya. Ya, sedapat-dapatnya kita kuat untuk tetap mempertahankan jati diri kita, mempertahankan iman kita, mempertahankan prinsip kita. Hari-hari ini tidak sedikit orang Kristen kompromi, ya, mengikuti nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan penjengkel. Ingat, kita harus keluar dari lingkungan ini dan cari lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan iman rohani kita, sehingga membuat kita tetap jalan yang benar, jalan yang lurus, yang menyukakan hati Tuhan. Mengapa hidup kita banyak dililit masalah? Ya, tidak lain karena kita mengikuti nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik dia tidak hanya berasal dari luar diri kita, tapi pikiran-pikiran kita yang lebih mengutamakan jalan pintas, hal yang instan yang menyelamatkan ego kita, dan pada akhirnya kita akan mengalami masalah demi masalah. Karena itu beranilah untuk mengambil sebuah keputusan, melangkahlah di dalam kebenaran. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Apa kata firman Tuhan di sana? Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah. Mari kita baca lebih tegas lagi. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadikan Kristus sebagai penasihat ajaib. Bentuk daripada ketaatan kita kepada Kristus sebagai penasihat ajaib adalah kita mengikuti firman-Nya, kita mengikuti perintah-perintahnya. Di luar itu, hidup kita akan kacau. Itulah sebabnya dalam menyambut Natal ini, mari kita sambut Dia, penasihat ajaib kita, karena Dia adalah sumber segala kebenaran. Dia adalah sumber segala kebaikan yang membawa kita kepada kebenaran kekekalan. Amin, Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, saya undang musik ke depan.
ceritakan pujian, katakan Tuhan, Kau mau menyenangkan-Mu. Minta Tuhan untuk membentuk hidup kita, dan kita merelakan Tuhan untuk membentuknya. Walaupun membentukkan Tuhan bukanlah suatu hal yang gampang, pasti sakit, tetapi itu adalah bagian daripada di mana kita diproses untuk semakin dimurnikan, sehingga kita menjadi alat dalam tangannya, jadi kesukaan bagi Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, jadi bejana untuk umat-Mu. Janganlah bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hidupku. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Semua Ku berikan bagi-Mu. Kita payaman untuk mendoakan kita, doa buat firman Tuhan, supaya terpelihara dalam hati kita, dan kita mampu untuk menghidupinya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami, menegur kami, dan membuat kami semakin mengerti ketika kami mengikuti Yesus Kristus, ada hal-hal yang kami harus tinggalkan, dan ada hal-hal juga yang harus kami ikuti sesuai dengan perintah-Mu. Ajar kami, tegur kami jika kami salah, jika kami melangkah dengan keinginan kami, dengan mau hatinya kami. Bila kami berjalan, walaupun itu berat, tapi kami melakukan itu sebagai ucapan terima kasih kami kepada Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Ampuni kami yang kadang-kadang sulit untuk mengikuti perintah-Mu, tetapi kami tidak mau menyerah, kami mau berserah kepada Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengikut Engkau dengan segala hal yang mungkin tidak menyenangkan kedagingan kami. Terima kasih Bapak, kerana firman Tuhan ini menguatkan kami kembali, mengingatkan kami, dan kami ikuti ini dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu dalam kehidupan berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kami berelasi, kami yang berbisnis, dan kami mengikuti nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah merupakan minggu pertama dari bulan Desember. Karena itu sebagaimana biasa dalam setiap bulan, di bulan pertama kita melaksanakan perjamuan kudus. Karena itu saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri untuk
untuk mengingat kematian Kristus bagi kita di atas kayu salib melalui pelaksanaan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya minta Pak Yaman dan Ibu Yani bisa bersama saya melayani jemaat pada pagi hari ini. Sebab itu kita angkat pujian, katakan bukan dengan barang pangan, Ku telah mati. Melalui kematian Kristus, manusia lama kita telah turut disalibkan dan mati sehingga dikuburkan, dan ketika Kristus bangkit, kita bangkit dengan kehidupan yang baru, dengan kegairahan, dengan sukacita rohani, kita hidup bagi Allah.
siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Cara seperti apa dengan cara yang tidak layak? Yaitu selalu sengaja meninggalkan Tuhan, tidak mengikuti Tuhan, mengikuti mau sendiri. Karena itu kalau ada sikap seperti ini pada hari ini, firman Tuhan berkata, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk masing-masing mengintrospeksi diri, mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, minta ampun, menyesal, berduka, dan bertobat, sehingga Tuhan melayakkan kita dan mengampuni kita. Jadinya ialah bahwa setiap kita yang telah berdosa, ketika kita mengakui dosa kita, menyesal, minta ampun, maka Ia akan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Bapa, ini kami pada pagi hari ini, kami sadar sungguh bahwa dalam menjalani kehidupan kekristenan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami jatuh bangun dalam kelemahan dan dosa kami. Karena itu ketika kami mendengarkan kebenaran ini, dan Roh Kudus bekerja, mampukan kami untuk melangkah, meninggalkan dosa itu. Lalu kemudian kami bertobat. Kami punya komitmen untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Mentaati-Mu, menempatkan Engkau sebagai penasihat ajaib kami, dan dengan mengikuti segala firman. Terima kasih Bapa, layakan kami pada hari ini. Bagi setiap anak-anak yang hadir dengan kelemahan tubuh, setiap mereka mengangkat hati dan beriman kepadamu, lawat dan jamah mereka. Karena kami percaya dengan iman kami, dengan iman mereka, Engkau pasti menyembuhkan mereka. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang kaitan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti atau roti ini bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita nyanyikan pujian, katakan, salibnya, salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan.
kita. Ia dihukum dan ia membebaskan kita. Karena itu pantaslah, layaklah kita mengucap syukur dan berterima kasih yang dalam kepada Dia. Inilah kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih setia dalam hidup kami. Dalam keadaan jahat, dalam keadaan berdosa, Engkau mengasihi dan memandang baik kami. Karena itu mampukan kami untuk meresponi tindakan-Mu dengan mengorbankan diri di atas kayu salib, dengan ketaatan dan kesetiaan kami kepada firman-Mu. Tuhan, selama ini kami jatuh bangun dalam kelemahan kami. Ampuni kami dan mampukan kami untuk bangkit, untuk tegar berdiri dalam situasi dan kondisi apapun. Biarlah kebenaran itu menjadi landasan bagi hidup kami. Walaupun mungkin kami dalam kesulitan, kami dalam penderitaan, tapi kalau itu memuliakan nama Tuhan, izinkan kami untuk melaluinya ya Tuhan. Karena Engkau pun juga mau mati dan menderita bagi kami demi keselamatan kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami dapat bersama-sama memperingati kematian-Mu di atas kayu salib, dan sekaligus juga memperingati hari kelahiran bagi kami. Terima kasih Bapa untuk segala pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan, segala kesucian, kehormatan kami persembahkan kepada-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu yang kesembuhan secara fisik. Kami tahu bahwa lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk terus melangkah dalam kemenangan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Agama Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saja kita semua untuk berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah ini. Kita angkat pujian, katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya. Oh
akhir ibadah kami siang ini Tuhan, kembali kami menaikkan pujian, hormat, syukur, dan terima kasih. Karena kalau ibadah kita berjalan dengan segala baik dari awal ke tengah yang menjelang selesai, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami sungguh menikmatinya. Kami bergembira, kami bersuka cita. Biarlah kegembiraan dan sukacita ini akan menjadi dasar bagi kami dalam menjalani kehidupan kami satu minggu ini, bahkan di hari-hari, di waktu-waktu ke depan. Dan keadaan situasi apapun yang kami hadapi, batin kami tidak akan terganggu, tapi kami terus bersuka cita karena kami memiliki Kristus yang Allah Immanuel itu menyertai kami. Terima kasih untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan kembalikan berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolentan, menyambut jemaat, multimedia, apapun bagian pelayanan kami hari ini, Tuhan, kami persembahkan hanya untuk bagian. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Juga seluruh jemaat yang sudah hadir hari ini, dengan segala keberadaan kami tahu bahwa Tuhan sementara bekerja untuk memulihkan hidup kami. Kami menyambut Kristus, Mesias, penasihat ajaib kami itu dengan antusias dan sukacita. Berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat-Mu, baik anak-anak maupun remaja sampai kepada orang tua. Biarlah kami terus bersemangat dalam menjalani kehidupan rohani kami. Walaupun kami tahu bahwa banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi Tuhan tolong kami supaya kami terus menang atas setiap pergumulan itu. Dan berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan kami. Mampukan kami untuk menempatkan Kristus di atas segalanya, bukan ego dan kepentingan kami. Sehingga dengan demikian Tuhan akan memulihkan hubungan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan Engkau memberkati sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangan seluruh jemaat-Mu akan menghasilkan ekonomi dan keuangan. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan mereka. Untuk hamba-Mu Pak Agus, kami doakan mari Tuhan Engkau tolong. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Cynthia Maria, Tuhan pulihkan hamba-Mu. Juga pulihkan hamba-Mu Ibu Asyur, hamba-Mu Ibu Marta. Demikian pun juga Claudia, mari Tuhan tolong sembuhkan mereka. Bahkan anak-anak Tuhan yang lain, jemaat Tuhan yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika hari ini mereka sakit dan beralam kelemahan tubuh, kami mohon sembuhkan mereka. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang hikmat akal budi, keberhasilan, naik kelas, lulus. Mereka melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, selesai tepat pada waktunya. Tuhan siapkan juga profesi dan pekerjaan yang sesuai. Jemaat Tuhan yang ada di luar kota, Tuhan siapkan memberkati mereka. Kami berdoa untuk Pak Pon yang ada di Bogor, para Diman yang ada di Jawa Timur. Demikian pun juga Tirta dan Claudia yang ada di Surabaya. Tuhan Engkau memberkati mereka. Pak Yohanes dan Ibu Christine yang ada di Kalimantan, dan Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, mereka berada di tempat yang lain. Tuhan Engkau memberkati mereka Bapak. Dan biarlah pada waktu mendatang, jam-jam seperti ini, hari seperti ini, kami boleh bertemu dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk Natal jemaat Tuhan pada minggu depan. Kiranya Tuhan tolong berikan semangat antusias bagi jemaat-Mu, supaya kami dapat menantikan dan melakukan ini, dan akan mendorong kami untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. Demikian pun juga Natal Pemuda pada hari Sabtu tanggal 10, Tuhan Engkau berkati gerakan mereka untuk bisa melaksanakan acara ini, untuk menambah soliditas mereka, juga semangat mereka dalam hal melayani dan begitu Tuhan. Terima kasih untuk Natal sekolah minggu hari ini telah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati anak-anak dan firman Tuhan dan puji-pujian sehingga mereka pulang dengan sukacita. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang punya pergumulan khusus yang tidak kami ungkapkan melalui doa ini, tapi itu mereka menggumulinya secara diam-diam kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau sedengkan telinga penasihat-Mu. Jawablah sesuai dengan otoritas, kedaulatan dan kebesaran kuasa-Mu, sehingga mereka melihat kemuliaan-Mu nyata di dalam pengalaman hidup mereka. Mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk
masa depan daripada gereja ini. Tuhan Yesus Engkau berkati. Saya berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia daripada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga kerjasama di antara pimpinan gereja, penginjilan dalam negeri luar negeri. Tuhan Engkau berkati. Demikian pun juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati supaya bangsa ini tetap aman, dan kami sebagai warga gereja tetap punya kesempatan untuk beribadah dan mewartakan Injil Kristus kepada negeri ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan jemaat-Mu pada hari ini. Di dalam persembahan ini adalah merupakan wujud cinta kasih kami kepada Tuhan, ucapan syukur kami, pernyataan iman kami, kedewasaan dan tanggung jawab kami pada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan terima semuanya itu dan jadikan materi ini untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dalam jemaat di tempat ini maupun di mana saja dialokasikan, dan kembalikan berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Masih banyak hal yang berkaitan atau menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya bahwa Allah yang Maha Tahu akan membalas atau mengabulkan doa kami jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami doa semuanya ini satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan hiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai hari pendaratan, di mana Kristus datang untuk menjemput saleh-saleh. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Silakan ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada ibadah Natal hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.